Karena ilmu merupakan penyelamat kita mulai dari lahir sampai kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hingga Nabi mengatakan, tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Al-Ghazali mendorong umat Islam menghidupkan ilmu. Bagi yang layak untuk menuntut, menuntutlah. Bagi yang layak untuk mengajar, mengajarlah. Para ustadz, ulama mengajar agar ilmu hidup di tengah umat Islam. Karena kita selamat dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Keadaan umat Islam itu nomor utama menurut Imam Al-Ghazali. Hidupkan majlis taklim. Majlis taklim baik di rumah, di masjid, di mushola, di langgar, atau majlis-majlis taklim khusus. Al-Ghazali mendorong itu perlu dihidupkan. Bagi orang yang menghidupkan majlis taklim, itulah yang paling afdal dan paling utama dari keadaan umat Islam, pengabdiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila umat Islam tidak mampu seperti menghidupkan ilmu, tapi menghidupkan hizib-hizib, menghidupkan wirid, melaksanakan pengabdian khusus. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Maraqil Ubudiyah, ia memberikan gambaran. Di kalangan sahabat, kata beliau, mereka yang menghidupkan hizib-hizib mereka, wirid-wirid mereka. Di antara kelebihan sahabat, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ada sahabat itu menghidupkan ibadah solat. Mereka bisa solat sehari semalam, jumlah rakaatnya sampai 300. Itu hizibnya mereka. Itu aurat-aurat yang memang mereka hidupkan. Wirid-wirid mereka hidupkan. 300 rakaat sehari semalam. Ada yang 600 rakaat, kata beliau. Bahkan ada yang sangat unggul. Bisa mereka itu melaksanakan solat 1000 rakaat sehari semalam. Kalau inilah dipakai dalam menghidupkan Ramadan ini, sangat mulia sekali. Kita umat Islam belakangan ini, kalau saja kita bisa menghidupkan salat tarawih malam Ramadan, kita hidupkan tarawih 23 rakaat. Kita bersama witir, tarawihnya 20, witirnya 23. Kalau itu bisa kita hidupkan, alhamdulillah, bisa kita pertahankan. Kita sudah ada suatu upaya untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Inilah perlu dicontoh, maka Al-Ghazali mengemukakan itu dalam kitab beliau. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ada yang wiridnya, mereka itu melaksanakan membaca Al-Quran. Ada yang bisa khatam setiap hari sekali. Ada yang 2 kali sehari semalam. Sangat luar biasa. Ibadah amaliyah Ramadan mereka sangat mengagumkan kita. Kalau kita tidak mampu seperti itu, barangkali kita cobalah. Bisa membaca Al-Quran 1 juz 1 hari semalam, sudah alhamdulillah. Dengan target Ramadan berakhir, kita sudah menghatamkan membaca Al-Quranul Karim. Di kalangan sahabat, kata Syekh Nawawi, ada yang sekali khatam setiap hari, ada yang 2 kali sehari semalam. Dan juga di antara sahabat, ada yang tabi'in, tabi'in. Ada Karzin bin Wabrah, dia orang berada di Mekah. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, hamba Allah yang sangat luar biasa taatnya. Dia sambil membaca Al-Quran, melaksanakan tawaf,
70 kali pada siang hari dan 70 kali pada malam hari. Beliau bisa tawaf 140 kali sehari semalam sambil juga membaca Al-Quranul Karim. Itulah mereka yang diulas oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Maraqil Ubudiyah agar menjadi pandangan besar buat kita untuk mencoba mendekati keaktifan para sahabat tabi'in dalam mengejar manfaat besar kehadiran bulan suci Ramadan. Dan ada juga di antara mereka yang melaksanakan ibadah-ibadah lain, duduk berjam-jam, hanya berzikir, bersolawat, bertasbih, bertakbir, dan bertahlil. Berjam-jam mereka bisa melakukan, sehingga mereka bisa membacanya. Ada yang 16.000 tasbih, ada yang 30.000 tasbih, dan macam-macam. Ini untuk mendorong kita, umat Muhammad Rasulullah SAW ini, dan khususnya Nahdiyin dan Nahdiyat. Kiranya sahabat pemirsa TV NU Kota Medan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan ungkapan yang bisa kita sampaikan ini mendorong kita untuk menghargai bulan suci Ramadan ini. Hargailah, hormatilah, manfaatkanlah mumpung kita masih hidup. Mumpung kita masih diberikan oleh kesempatan oleh Allah hidup, kejar dan laksanakanlah pengabdian. Karena teman-teman kita saksikan banyak yang tidak sempat mencicipi Ramadan, beliau sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini hari saya dapat informasi ada ustadz kita di Langkat, sekaligus dosen dan juga sekaligus sekretaris umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat, sahabat kita Dr. Haji Ishak Ibrahim bin Ibrahim, tadi pagi telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah meninggal dunia, ditarik oleh Allah sebelum tiba bulan Ramadan tahun 1446 ini. Itulah contoh. Semoga Allah mengampuni beliau, memaafkan kekurangan dan kesalahannya, lapang dia di alam barzah, ruhnya ditempatkan Allah di tempat Iliyin, ruh orang-orang yang beriman, dan nanti dimasukkan Allah ke dalam surga Jannatun Na'im. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang mulia, demikianlah barangkali sekedar gambaran untuk menyambut bulan suci Ramadan bagi kita umat muslim, muslimat, Nahdiyin, Nahdiyat, Kota Medan, dan umumnya Sumatera Utara. Semoga kita mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehat kita, panjang umur kita, sampai kita bisa tempuh melaksanakan tugas amalia Ramadan sampai berakhir Ramadan ini, sehingga kita memasuki bulan Syawal. Mudah-mudahan juga dengan izin Allah diberikan oleh Allah juga usia yang lanjut sehat kita sampai Ramadan tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan dengan izin Allah jadilah kita hamba yang muttaqin, hamba yang solih, hamba yang muhsinin, mukhlasin, mukhlisin, dan muttaqin. Amin ya rabbal alamin.